Hai semuanya, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas topik perang lagi nih guys. Dan kita akan ngebahas Cambodian War. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Para ahli sejarah percaya bahwa sekitar 300.000 orang meninggal selama Perang Saudara di Kamboja. Namun diperkirakan antara 1 hingga 3,5 juta orang tewas dalam 4 tahun berikutnya nih guys. Sejarah Kamboja dipenuhi dengan pengkhianatan dan tragedi karena penduduknya harus menghadapi masalah internal dan campur tangan politik dari luar. Sebelum negara itu dijajah, Kamboja adalah negara yang kuat dengan sistem kesehatan yang baik dan pasokan makanan yang mencukupi. Mereka bahkan memiliki kerajaan Khmer yang termasyhur dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah Indochina. Namun, semuanya berubah ketika negara tersebut dieksploitasi oleh kekuatan asing seperti Prancis, Amerika, dan Tiongkok untuk keuntungan mereka sendiri. Kondisi Kamboja saat ini masih berada dalam kekacauan, dengan sebagian besar masalahnya berkaitan dengan isu-isu serupa yang memicu terjadinya Perang Saudara Kamboja. Konflik tersebut meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam sejarah negara tersebut, sehingga penting untuk memahami akar masalah ini dengan lebih baik dan memulai upaya untuk membantu Kamboja mengatasi tantangan seperti penindasan dan kemiskinan. Nah guys, Perang Saudara Kamboja dipicu oleh sejumlah faktor. Kamboja yang sebelumnya merupakan koloni Prancis meraih kemerdekaannya pada tahun 1953 setelah Perang Indochina pertama. Namun politik Kamboja menjadi semakin rumit setelah itu. Pada tahun 1955, Kamboja menggelar pemilihan umum pertamanya di mana komunitas sosialisme rakyat mendominasi dengan cara yang kontroversial. Meskipun Partai Demokrat dan Krom Pracheachon yang merupakan wajah Partai Komunis juga ikut serta, praktik pemilu yang tidak jujur membuat Partai Sihanouk tetap berkuasa selama 15 tahun. Namun, keberadaan gerakan komunis di Kamboja tetap kuat, terutama dipengaruhi oleh Perang Vietnam yang dimulai pada tahun 1955. Meskipun secara resmi mereka tetap netral guys, namun Kamboja terlibat secara tidak langsung dalam konflik tersebut yang akhirnya memperdalam polarisasi politik dalam negeri. Pada akhir tahun 1960-an, Kamboja mulai mengalami kesulitan ekonomi yang meningkat, disertai dengan ketegangan politik yang semakin memanas. Penjualan hasil panen padi mereka ke Vietnam Utara menyebabkan penurunan produksi padi dan kapas lokal. Ketidakpuasan meningkat di kalangan petani karena kondisi ekonomi yang memburuk. Dan pada tahun 1967, pemberontakan terjadi di Battambang. Hal ini memicu pemerintahan Sihanouk untuk mengumumkan darurat militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lon Nol. Kekerasan politik dan kurangnya dukungan terhadap gerakan kiri semakin memperkuat gerakan kelompok-kelompok komunis, termasuk Khmer Merah. Pada tahun 1969 dan 1970, Amerika memasuki Kamboja dengan pasukan militer dan melakukan kampanye pengeboman udara. Mereka mengklaim bahwa operasi tersebut bertujuan untuk menyerang pangkalan Vietnam Utara di wilayah Kamboja. Pemerintahan Sihanouk mendukung tindakan Amerika dengan membentuk Tentara Nasional Khmer di bawah pimpinan Lon Nol. Interaksi ini semakin memperkeruh situasi di Kamboja, memperdalam perpecahan internal dan meningkatkan ketegangan di antara kekuatan politik yang bersaing. Walaupun Sihanouk secara terang-terangan menentang serangan tersebut, para sejarawan masih meragukan apakah Kamboja benar-benar meminta bantuan Amerika. Beberapa sumber Amerika mengklaim bahwa Sihanouk mengundang Amerika untuk menyerang basis komunis di negara tersebut. Namun guys, hasilnya justru berkebalikan. Serangan tersebut tidak membersihkan negara dari pengaruh komunis, melainkan malah memperdalam polarisasi dan memperkuat kekuatan Khmer Merah.
setelah Amerika mundur dari Kamboja, Angkatan Bersenjata Nasional Khmer diserang secara tidak terduga oleh Khmer Merah dan Viet Cong. Yang keduanya merupakan pasukan komunis. Pengaruh komunis terus tumbuh dan Sihanouk mengetahui bahwa Tiongkok mendukung Partai Komunis Kamboja sehingga membuatnya marah dan mengancam untuk menutup kedutaan Tiongkok. Meskipun Tiongkok berjanji untuk memberikan materi propaganda terlebih dahulu ke Kementerian Informasi Kamboja, hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Partai Komunis di Kamboja dan ketegangan antara pemerintahan konservatif Sihanouk dan Partai Komunis Kamboja yang pada akhirnya meletus berhasil mengubah nasib negara tersebut. Perang Saudara Kamboja secara resmi dimulai pada tahun 1968 dengan serangan pertama dari Khmer Merah. Tetapi eskalasi perang terjadi pada tahun 1970 ketika Sihanouk pergi ke Eropa untuk mendapatkan perawatan medis dan menunjuk Sisowat Sirik Matak sebagai wakil Perdana Menteri. Selama absennya, Sirik Matak melakukan privatisasi bank dan mencoba menutup basis Viet Cong di Kamboja. Namun, Sihanouk sebenarnya telah menyetujui untuk mengizinkan mereka mendirikan basis komunis di Kamboja yang menunjukkan kegagalan sikap konservatifnya dalam menyatukan negara. Sirik Matak akhirnya mengambil tindakan untuk menggulingkan Sihanouk dan membentuk Republik Khmer. Sementara Sihanouk bersekutu dengan Tiongkok dan mendirikan pemerintahan di pengasingan yang disebut Pemerintahan Kerajaan Persatuan Nasional Kampuchea. Pertempuran terjadi di beberapa provinsi dan meskipun awalnya didukung oleh Amerika, Republik Khmer mengalami kendala karena korupsi dan kurangnya pelatihan serta dukungan Sementara itu, Khmer Merah mendapatkan kendali atas sebagian besar wilayah utara Kamboja dan Republik Khmer merekrut banyak orang ke dalam angkatan bersenjata. Nah, sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan sebab adanya korupsi dan ketidakmampuan untuk menyediakan perbekalan yang memadai. Perang Saudara Kamboja melibatkan beberapa operasi di mana Partai Komunis terus menguat dengan dukungan dari Tentara Rakyat Vietnam. Selama operasi Chen La 1, Khmer Merah menyerang bandara Phnom Penh dan merusak sejumlah pesawat tempur di sana. Meskipun Amerika lalu mengganti pesawat yang rusak, namun keberhasilan komunis terus berlanjut. Operasi Chen La 2 bahkan bertujuan untuk membersihkan jalur komunikasi ke Kampong Phon, salah satu kota terbesar di Kamboja. Meskipun mereka merebut beberapa kota dari tangan komunis, Angkatan Bersenjata Nasional Khmer tidak berhasil membuka jalur menuju Kampong Phon. Tentara Rakyat Vietnam segera menahan serangan pasukan nasional. Amerika bahkan mencoba membantu dengan operasi Freedom Deal untuk menghentikan pasokan tentara komunis. Tetapi akhirnya melakukan serangan udara yang merugikan banyak warga sipil. Perjanjian Damai Paris pada bulan Januari 1973 akhirnya mengakhiri Perang Vietnam dan termasuk menyatakan bahwa semua pasukan asing harus meninggalkan Kamboja. Meskipun rezim Lon Nol tetap berkuasa, namun pemerintahannya menjadi lemah, Khmer Merah mengambil alih sebagian besar wilayah Kamboja setelah Tentara Rakyat Vietnam pergi, dan mereka menjadi semakin kejam. Khmer Merah bahkan melarang eksistensi agama dan menghukum mati siapapun yang menentang mereka. Pada tahun 1975, Republik Khmer runtuh dan Phnom Penh dipenuhi dengan jutaan pengungsi. Khmer Merah merebut kota tersebut dan mengadakan pawai paksa yang menyebabkan kematian sekitar 200.000 orang. Akhirnya, mereka secara resmi dapat memenangkan Perang Saudara Kamboja. Setelah memenangkan perang, Khmer Merah lalu membentuk pemerintahan sendiri yang dikenal sebagai Kampuchea Demokrat.
Meskipun demokrasi tidak benar-benar berdiri di negara tersebut nih guys. Pemerintahannya dipimpin oleh Partai Komunis dengan Pol Pot sebagai Perdana Menteri. Mereka mengendalikan setiap aspek kehidupan masyarakat dan melakukan kekejaman yang mengejutkan dunia, atau dikenal sebagai genosida Kamboja. Khmer Merah bahkan menargetkan siapapun yang memiliki hubungan dengan agama, pendidikan, atau negara lain. Mereka menekan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, selama 4 tahun pemerintahan Khmer Merah, antara 1 hingga 3,5 juta orang tewas akibat kekejaman mereka. Bahkan selain menghadapi perlawanan internal, Khmer Merah juga harus menghadapi ancaman dari luar seperti serangan tentara Vietnam. Pada tahun 1979, Vietnam berhasil merebut Phnom Penh dan mendirikan pemerintahan baru yang bersifat pro-Vietnam. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan konflik di Asia Tenggara. Sebaliknya, hal tersebut memicu konflik baru. Vietnam kemudian menarik mundur pasukannya dari Kamboja, meninggalkan negara itu dalam keadaan terpuruk. Kamboja mengalami kesulitan dalam proses pemulihan, terutama dalam mengatasi kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, dan tantangan terkait perekonomian yang semakin terbuka. Perang saudara di Kamboja meninggalkan bekas luka yang dalam, dan masyarakat masih dalam proses penyembuhan. Namun guys, dengan tekad yang kuat untuk bertahan hidup, masyarakat Kamboja berharap dapat mengatasi dampak negatif dari perang tersebut. Dengan waktu dan dukungan yang tepat, mereka yakin bahwa Kamboja akan mampu belajar dari pengalaman masa lalu dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!